alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah pengajian Ahad sore menjelang berbuka puasa yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan amalan-amalan ibadah dan amal soleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depan kita semakin diberi kemudahan, diberi pertolongan oleh Allah untuk meningkatkan amalan-amalan tersebut. Terkhusus saat ini saya mengajak kepada bapak-bapak saudara untuk sama-sama mentadabburi ya surah Al-Qadar ya, mengenai Lailatul Qadar, agar supaya kita bisa meraihnya, meraih fadilahnya dan meraih manfaatnya, yang meraih barokahnya sebesar-besarnya ya. Jadi ini ada dua surat yang terkait ya. Yang pertama surah Al-Qadar yang sudah hafal kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Itu artinya ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Apakah kalian tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, turun ya, malaikat banyak malaikat ya, war-ruhu dan malaikat Jibril, ar-ruh, Ruhul Qudus itu Jibril, fiha di malam itu, bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhannya, Tuhan mereka, bi'idni rabbihim min kulli amrin ya, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam malam itu terdapat keselamatan hingga terbitnya fajar. Ini surah Al-Qadar. Kemudian ada surah lain yang ada kaitannya dengan ini, yaitu surah Ad-Dukhan ya, surah Ad-Dukhan. Surah tentang kabut ya. Dukhan itu kabut ya. Nah, jadi surah Ad-Dukhan itu memberikan satu penjelasan ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di dalam malam yang penuh dengan barokah. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan barokah. Inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami adalah memberi peringatan, pemberi peringatan. Biha yufrahu kullu amrin hakim. Di dalam malam penuh barokah itu diputuskan, yufrahu itu dipecah-pecah, dirinci-rinci ya, atau di breakdown ya, semua urusan dengan bijaksana, dengan tepat ya, dengan hakim, dengan keadaan adil ya. Amran min indina, urusan dari kami, dari Allah. Jadi
perintah urusan dari Allah ya. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami ya adalah para utusan ya. Jadi melalui para malaikat. Jadi ini menjelaskan kepada tadi surah Al-Qadar tadi ya. Jadi jamaah sekalian bahagia, sekarang kita mencoba untuk memahami atau mentadaburi sebenarnya malam Lailatul Qadar itu sebenarnya harus kita sikapi dan harus kita berperilaku di dalamnya seperti apa ya. Jadi begitu. Jadi sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu, kalau tafsirnya itu Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu ya, dari pertama kali ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia, dari hadapan Allah ke langit dunia itu penuh ya, sudah penuh ya, 30 juz ya. Kemudian dari langit dunia ini kepada Rasulullah, kepada manusia lewat Rasulullah itu diturunkan secara berangsur-angsur selama Rasulullah menjadi utusan, selama Rasulullah hidup mulai dari 40 tahun mendapatkan wahyu pertama sampai ke beliau. Kemudian ya, malam kemuliaan itu juga sebagai satu malam yang memang khusus ya, khusus. Kalau dijelaskan dengan hadis ya, qad ja'akum syahrul mubarak. Qad ja'akum syahrul mubarak. Telah datang bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu bihi siyamahu, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Nah, kita berpuasa sekarang karena diperintah oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul ya. Ya. Tuftahu bihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu bihi abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu bihi syayatin, dan dikencang dibelenggu setan-setan. Hawa nafsu dipacu dengan surga ya, harapan surga, diberi rasa takut kepada neraka sehingga nafsu kita tidak mampu digoda oleh setan. Nah, gitu ya, setannya menjadi dilemahkan pula. Jadi nafsu kita menjadi nafsu yang baik, setannya dilemahkan ya. Kemudian belakangnya bihi lailatul khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kalau dihitung tahun berarti 83 tahun lebih, ya. Jadi begitu. Ya. Man hurima khairahu faqad hurima. Ya, Rasulullah ini memberi catatan. Barang siapa yang terhalang untuk berbuat baik, ya, dari bulan Ramadan itu, ya. Bulan Ramadan keseluruhan khususon pada malam Lailatul Qadar itu tidak berbuat baik, faqad hurima, maka dia akan terhalang selama-lamanya. Ini sudah posisinya bulannya bulan penuh berkah. Kebaikan-kebaikan hati kita ini, roh kita ini cenderung pada kebaikan, ya, tidak senang kepada keburukan. Setan-setan penggoda hawa nafsu juga dilemahkan. Jika tidak mampu berbuat baik sebanyak-banyaknya, maka tentu dia akan terhalang. Maksudnya ya, di bulan lain akan lebih buruk daripada di bulan Ramadan ini, karena Ramadannya sudah seperti itu ya. Jadi ini memberikan satu pemahaman bahwasanya memang Rasulullah itu juga di hadis yang lain, bagaimana kita mensikapi Lailatul Qadar itu ya. Di Lailatul Qadar itu banyak penafsiran ulama ya. Ada yang mengatakan sudah turun pada saat nisfu Sya'ban kayak begitu. Jadi banyak. Tapi yang paling masyhur itu ya 10 Ramadan terakhir. Ada yang mengatakan ya setiap bisa turun selama Ramadan. Waktunya tidak ngerti. Ada yang begitu juga. Bahkan ada yang
setiap bulan itu bisa turun. Ya, tapi yang paling masyhur dan dalil yang paling kuat ya bahwasanya idza dakhala al-ashru al-awakhir, ya, Rasulullah jika sudah masuk ke 10 terakhir, ya, maka ya ahyal lailah, menghidupkan malamnya, ya, wa iqadha ahla, dan membangunkan keluarganya, dibangunkan. Enggak seperti bulan biasa dibangunkan, agak dipaksa, ya, bersyukur dan mengencangkan sahurnya. Ini betul-betul sudah sahurnya dikencangin supaya enggak melorot, ya, melorot apa ya, ya secara kesenangan dunia sudah diletakkan, artinya tabatul, memutus kesenangan dunia untuk akhirat. Tabatul termasuk sama pada perempuan, termasuk pada istri, ya, pada istri, sama pada harta, pada kenikmatan dan sebagainya. 10 malam terakhir itu Rasulullah namanya i'tikaf, i'tikaf di masjid, ya, itu Rasulullah sampai beliau wafat, ya. Kemudian diteruskan setiap Isya, ya. Jadi perempuan juga boleh juga, ya. Jadi begitu, ya. Jadi beliau i'tikaf itu sudah intensif, ya. Pada saat beliau masih hidup itu sangat intensif, ya. 10 malam terakhir terutama, ya. Terus bagaimana kita sekarang menyikapi? Kalau saya sendiri memang, ya, kita semua mungkin bapak-bapak juga begitu, ya, sejak sekarang sudah berdoa, ya. Doanya kan kalau kita berdoa itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, kalau bareng-bareng, ya, fa'fu anni kalau sendirian. Kalau saya fa'fu anna, ya, karena saya di pesantren, saya di Hidayatullah, saya juga punya jamaah bapak-bapak, ya, doa begitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Itu doa malam Lailatul Qadar itu. Doa ketika malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam saya menggunakan rumusan seperti Buya Hamka, ya, Buya Hamka. Ya, saya juga mengambil dari Gus Baha. Saya ngikuti Gus Baha. Meskipun berat sebenarnya kalau untuk orang yang biasa berat, ya, karena harus mempersepsikan, ya, Ramadan itu ya bisa turun pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya nanti pada saat malam-malam 10 malam terakhir lebih keras lagi, pada malam ganjil lebih keras lagi, pada malam 27 lebih kuat lagi begitu. Jadi tapi kalau saya persepsikan, ya, namanya Allah itu kan yaf'alu ma yasha, ya. Allah itu kan bertindak sesuai dengan kehendaknya, ya. Ya kita berupaya saja, bermohon saja. Nah, bermohon supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada doanya. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku, wa wafiqni, kalau sendirian, ya, wa wafiqni, dan tepatkanlah aku atau paskan, gitu, ya, atau izinkanlah aku menemui, gitu, ya. Tepatkanlah aku atau paskan aku, kami, ya, aku, ya, hamba ini, gitu, ya, ya, Lailatul Qadar, dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma inni wa wafiqni Lailatul Qadar, ya. Allahumma inni wa wafiqni li qiyami Lailatul Qadar, li qiyami Lailatul Qadar. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku, wa wafiqni, dan tepatkanlah aku, tolonglah aku, ya, beri kesempatan aku li qiyami Lailatul Qadar, untuk menegakkan qiyam itu artinya melek, ya Pak, ya. Qiyam itu melek, tapi meleknya juga tidak melek main kartu, ya, bukan melek main kartu, ya. Nonton bola masuk Qadar, ya kan? Enggak, dalilnya enggak ada,
diamkan dulu ya. Jadi memang qiyam itu apa? Qiyam itu ibadah. Ya Allahumma ini wa wafiqni qiyami lailatul qadar. Ya Allah, tolonglah aku ya agar aku bisa menemui Lailatul Qadar dan qiyam berdiri ya ibadah ya beramal soleh ya pokoknya beramal soleh dan melek ya, beramal soleh melek apa yang diperbanyak ya kalau kita memakai dalil ya doa rukul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah, memperbanyak doa ya, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak tadabbur Quran, memperbanyak menulis kalau ahli menulis ya, memperbanyak amal soleh. Katakanlah orang kaya banyak untuk berinfak sedekah zakat pada saat itu. Kalau dia penguasa banyak membuat kebijakan yang menguntungkan umat ya. Begitu ya. Jadi beramal soleh pada malam itu. Amalannya bisa amalan badan, bisa amalan pikiran, ilmu, bisa amalan harta, bisa amalan ruhiyah ya. Ruhiyah, semacam doa-doa ya, semacam doa-doa, semacam munajat-munajat itu diperbanyak ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu harus bagaimana kita awalnya memang harus meyakini bahwasanya malam itu malam yang istimewa sekali dan kita meyakini memang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kemudian kita kepingin untuk menikmatinya ya, mendapatkan keberkahannya, mendapatkan manfaatnya dengan apa? Ya dengan beribadah ya. Jadi keyakinan, kemudian ada ilmunya sesuai dengan kapasitas masing-masing, dia juga harus berilmu. Tapi keyakinan dan ilmu itu menjadi pendorong kita semua untuk pada Ramadan ini mesti men-spare atau mengagendakan waktu ya. Ini kan malam ya. Biasanya malam itu kan kita hari-harinya kan tidur. Nah gimana ya? Ya makanya dari itu, jadi ini malam yang memang perlu perjuangan. Nah, apa enggak tidur ya Pak? Ya mesti tidur, nggak bisa nggak tidur. Selama ini saya etika juga tidur, apalagi etika tidur juga. Nah, setidaknya begini, pertama keyakinan dan ilmu itu ya, memang kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, berdoa kepada Allah, Allahumma ini wa fiqni qiyamil Lailatul Qadar. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa menemui dan menegakkan amal ibadah kepadamu di malam Ramadan. Itu didoakan dulu, diyakini dulu. Kemudian agendanya disusun ya. Bagaimana menyusunnya? Menyusunnya kalau di pesantren ya, kayak saya kami di daerah itu memang ada namanya gerakan Nawabil Hidayatullah. Ada gerakan Nawabil. Memang amal-amal ibadah yang harus dijadikan sebagai kegiatan kultur ya. Pertama itu ya sholat fardu berjamaah di masjid tepat waktu. Nah, ini posisinya kita tidak langsung nyolok ke malam 27 ya Pak ya, kita di depan ya. Ibaratnya kayak kita ini ingin memetik padi ya, menanam dulu gitu, memelihara dulu gitu, sambil berdoa sambil menanam, bertanam, dijaga betul ini padinya ini nanti bisa memetik dengan baik ya, dirawat ya. Jadi pertama sholat fardu berjamaah di masjid tepat waktu. Ini bapak-bapak ya, laki-laki ya. Kalau perempuan lebih baik ya. Perempuan dalam hal begini ini ya tergantung ibu-ibu lah, sama apa. Kalau mampu dan itu lebih khusyuk dan memang itu semangat ya fadhol, aman ya. Yang kedua itu sholat tahajud tiap malam Ramadan ini tiap tahajud. Nah kalau Ramadan ada sholat yang khusus itu namanya sholat tarawih ya, tarawih sore
itu tarawih, ya kan? Sampai jam berapa itu Pak? Sampai jam 8:30 ya? Iya. Ya. Nah, kemudian nanti, nah kalau di pesantren itu jam yang tua-tua, kayak saya begini yang sudah dewasa lah, rumah tangga dan sudah lulus kuliah, minimal kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA itu sudah diajak sholat tahajud berjamaah di masjid. Tahajud ini tarawih ya. Yang penting nanti witirnya satu aja. Witirnya ikut satu. Kalau saya ikut di pesantren ya saya witirnya nanti malam akhir. Mungkin afdolnya terakhir. Tapi kalau tugas imam di luar kan harus witir. Witir di sana. Nanti di malamnya kita kan makmum. Yang imamnya ya orang lupa ya. Adik-adik yang sudah hafal 30 juz itu. Semalam kalau tarawih itu setengah juz. Saya mintanya 1 juz sebenarnya, tapi katanya teman-teman wah berat Pak kalau 1 juz. Ya sudah setengah juz, dan tahun depan 1 juz ya. Kira-kira kuat nggak Pak kita taruh 1 juz? Itu tergantung. Kalau kita sudah menyiapkan hati nurani dan siap fisiknya, kuat Pak. Tapi kalau belum disiapkan, itu ya nggak kuat Pak, lelah. Ya, lelah. Itu termasuk mujahadah. Karena itu sudah malam ya. Kan malam itu kan terbit matahari sampai matahari fajar itu kan sampai fajar kan kesubuhan. Jadi sebenarnya sudah malam itu kotor Pak. Kalau kita ini sudah maghrib kemudian banyak berdoa, banyak ibadah, itu sudah kotor itu. Sudah makanya ya pokoknya yang tidak penting di dulu Pak, di skip dulu Pak, diloncatin dulu. Wah ini ada Manchester United dengan wah itu godaan yang paling seru itu. Wah mana ini? Apalagi idolanya ya, Real Madrid sama Barcelona seru. Gimana dia? Waduh. Allah Maha tahu, nonton aja itu berarti namanya motornya itu kurang kuat. Jadi kalau semacam saya sudah saya skip ya, sudah saya atur ya, bisa kalau saya ya. Dulu waktu muda itu berat. Nah, kalau bapak-bapak yang masih muda itu mampu berarti hebat kalau bisa ya. Nah, itu yang hebat. Kalau udah tua-tua sih, insya Allah tua-tua apa lagi. Kalau tua-tua nggak semangat, wah ini dipertanyakan ya. Jadi ini memang setelah maghrib ya. Jadi kalau tarawih itu katakanlah bisa setengah juz ya. Kalau saya begini Pak, kalau saya ya, kegiatan nawafil ini, kegiatan ibadah-ibadah nawafil, salat berjamaah di masjid kan nawafil Pak. Ada yang mewajibkan nih, tapi kebanyakan nawafil, sunnah makan. Itu jangan menunggu langsung bisa khusyuk 100%, susah. Sekarang kita pemakaian aja, insan kasabi saja, ikhtiari aja. Sudah, saya targetkan tarawih tuntas. Khususnya diupayakan saja. Karena kondisional khusus itu Pak, kondisional. Didoakan aja khusus. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Benar, doa terus begitu. Ya. Gitu ya. Gitu. Jadi Allahumma ja'alni syakuro ya. Wa ja'alni saburo begitu. Didoakan aja terus. Khususnya jangan di pack ya, khususnya jangan diputuskan harus khusyuk, enggak, jangan kerjakan aja ya. Sholat waktu berjamaah kerjakan meskipun lelah, meskipun sulit kerjakan. Itu sudah termasuk mujahadah. Jihad itu termasuk jihadun nafs, itu jihad, kerjakan aja. Khusyuk ngantuk gak ngantuk, kerjakan aja. Pokoknya ikuti imam, Allahu Akbar, melayang-layang itu aja, pokoknya melayang-layang itu ya. Ikuti. Kemudian sholat tarawih ikuti tarawih.
ya kan? Ikuti tarawih. Nah, kalau kita ikuti sholat berjamaah itu kan untuk malamnya kan dapat maghrib sama isya kan, dua sudah dapat tarawih, sudah 11 rakaat sama witir. Nanti tambah tahajud lagi 8 rakaat atau 9 rakaat. Pokoknya witirnya sekali saja. Nah, tahajud ini sebenarnya yang kalau kami ya di daerah itu yang afdoliyahnya ini paling tinggi dari kami. Jadi setelah sholat berjamaah tahajud, yang harus diperjuangkan tahajud. Karena apa? Karena memang tahajud itu kan sudah tidur melewati setengah malam, kemudian sholat. Itu perjuangannya paling berat. Dibandingkan tarawih, berat tahajud. Berat tahajud. Kira-kira berat mana? Tarawih dengan tahajud. Tahajud Pak ya? Bapak masih bisa tiap malam ya Pak ya? Insya Allah berjuang Pak. Ya. Itu sebenarnya yang sekarang banyak ditinggalkan umat Islam karena memang mungkin ya belum mengerti fadilah-fadilahnya. Ya. Fadilah tahajud itu luar biasa. Meskipun ini sama-sama ya, malaikat turun ke bumi, malaikat turun kemudian dikomandoi oleh malaikat Jibril malam. Tiap malam malaikat turun ke bumi, tiap malam ya. Selain Lailatul Qadar itu malaikat juga turun ke bumi. Orang itu turun ke bumi. Ya, setiap malam. Pada sepertiga malam terakhir. Begitu. Yang zikrullah ila samai dunia kulalailah. Roh itu turun ke dunia bersama malaikatnya itu setiap malam. Ya. Barang siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku akan aku penuhi. Ya. Itu sepertiga malam terakhir. Malam katakanlah itu Indonesia itu kan 12 awal 4 jam, tengah 4 jam, akhir 4 jam. Coba ya, kan jam 6. Jam berapa? Jam 5. Nah, 4 jam sebelum subuh itu jam berapa? 4 jam sebelum subuh. Ya, jam 4, jam 3, jam 2, jam 1. Pokoknya habis tengah malam itu. Nah, itu waktu-waktu premiumnya di situ. Nah, ini kebanyakan umat Islam tidak kuat. Nah, kalau kita kepingin Ramadan ini adalah bulan untuk upgrade, untuk kalau bahasanya itu kalau sudah diinstal iman, sudah ada iman ya, tapi imannya lemah, maka di-upgrade supaya bisa mengalahkan perkembangan zaman. Kalau imannya atau hatinya atau rohnya itu banyak penyakitnya, maka di-scan. Apa itu dibersihkan ya? Pakai apa lah scan apa? Scannya ibadah itu doa, pikir sebagainya itu scan, bersihkan. Ya, kalau rusak, parah lah pokoknya, parah nggak bisa diperbaiki habis scan, maka dia diganti, diinstal baru, ya dengan versi baru. Ya. Maka Ramadan ini sebenarnya kalau kita ya upgrade kalau saya ya, Bapak juga upgrade. Ya, hanya sekarang tinggal bagaimana kita ini menseriusi tadi ibadah-ibadah yang sudah ada itu, kemudian mentadaburi dan apa istilahnya ya, merenung-renungkan dan menikmati sambil visioning itu bervisi, memiliki cita-cita besar ke depan gitu. Jadi backward ke sana, mengingat masa lalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau dosa-dosa, kekurangan, kelemahan, santai-santai, udah dengan agama ini nggak perhatikan, dengan Allah itu nggak begitu
Kalau kita sudah bisa beribadah, backwards-nya ke belakangnya sana, berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadah kami, kebaikan kami. Ya kan? Begitu. Nah, kalau sekarang ini, ya, sekarang ini, dia minta pertolongan dan minta perbaikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika. Minta pertolongan dan minta perbaikan. Di sekarang ini. Nah, kalau ke depan itu doa. Ke depan kan belum terjadi. Tapi kebaikan-kebaikan itu mau kita dapat. Nah, gitu ya. Jadi makanya harus dimaknai sejatinya, nanti intinya itu adalah mengagungkan Allah dan berdoa. Ya. Jadi inti semua itu adalah bagaimana mengingat Allah, zikrullah, ya, lewat apa saja dan berdoa, lewat baca Quran, ya, dibaca terjemahnya. Kemudian kalau kebaikan dan janji kebaikan, berdoa mudah-mudahan dapat itu. Kalau janji punishment, ya, hukuman, itu kita mohon ampun dan mohon pertolongan. Jadi doa itu, doa pokok ibadah. Memang doa itu inti sarinya ibadah. Salat juga begitu. Allahu Akbar. Kan dikir melakukan Allah dan berdoa kan. Jadi diluruskan dinikmati. Ya, dinikmati. Ya. Kemudian visioningnya itu memang begini. Visioningnya itu bapak-bapak sekalian, doa itu pasti dikabulkan. Doa itu inti ibadah. Doa itu senjatanya kaum mukmin. Doa silahul mukmin, senjatanya kaum mukmin. Ya, ingin mengalahkan musuh-musuhnya, ingin membabat rintangan dengan doa. Ya, doa itu, ya, harus dipahami, pasti dikabulkan. Jadi Lailatul Qadar itu sebenarnya nanti banyak visioning. Selain beristighfar tadi, juga mengagungkan Allah tadi, minta pertolongan tadi, dan visioning. Jadi sampai visioning, sampai mendoakan sebenarnya minimal 1 tahun. Tapi kalau menurut Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, berarti jangkauannya itu bisa 83 tahun. Saya tak sebenarnya begitu. Jadi saya berdoa sekarang, katakanlah, ya Allah, jadikanlah anak turunku menjadi orang-orang soleh, menjadi tokoh-tokoh, ulama-ulama, hafid Quran, menjadi pakar-pakar, menjadi pemimpin-pemimpin. Malah ada yang, ya Allah, jadikanlah anak turunku presiden begitu. Bapak pernah begitu? Belum lah, makanya belum pernah diberi, belum pernah. Sekarang berdoa. Ini visioner gak, Pak, ya? Ini gak peduli kita ini petani atau pedagang atau pegawai negeri, gak tahu gajinya berapa, gak usah mikir itu. Sama-sama kita ini Abdullah, ya. Ini Lailatul Qadar, Ramadan ini untuk semua, fairness, semua sama. Gak peduli presiden, wakil presiden, semua sama. Siapa yang minta? Ya, pokoknya mintanya kepada Allah, ya. Allah betul-betul tepat, dan tiap tahun kita upgrade, Pak. Mungkin di antara anak turun kita bisa jadi presiden. Karena kan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim kulli amr. Jadi ini diatur lagi, ini takdir-takdir ini. Takdir-takdir ini, pengaturan dunia diatur kembali setiap Lailatul Qadar. Ya. Jadi makanya kita yakin, ya, berdoa itu dikabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat dengan hambaku yang berdoa, kabulkan. Yang penting taati perintah. Nah, gitu. Begitu ya, Pak, ya. Jadi insya Allah, Pak, saya yakin. Bapak yakin nggak kira-kira? Ya, kalau nggak yakin ya bisa, Pak. Ya, perlu yakin. Anak turun luar jadi presiden. Ayo, yakin nggak? Harus yakin.
sebenarnya seandainya tidak jadi presiden, jadi wakil presiden. Kalau nggak jadi wakil presiden, jadi gubernur. Nah gitu kan? Pantas-pantasnya gitu loh maksudnya. Ya, anaknya ini, anak turun kita ini pantasnya apa gitu ya? Ya Allah, jadikan anak turun ini sebagai tokoh-tokoh internasional. Bahkan kalau bapak-bapak ada yang mendoakan, ya Allah, jadikanlah anak turun kami umat Islam ini jadi sekjen PBB. Wow, biar bisa memerdekakan Palestina gitu loh maksudnya. Boleh nggak itu? Boleh, cuma kita sudah belum. Nah itu begitu masalah. Jadi masih belum banyak belum Pak, benar ya Pak. Jadi kita ini mengkeret, ngerti mengkeret Pak? Mengkeret itu merendahkan diri sendiri. Dikiranya kalau anaknya saya itu nggak layak jadi presiden apa? Pak Jokowi aja anaknya siapa nggak tahu aja jadi presiden. Dia kan orang umum kan katanya. Coba kalau dia jadi presiden, mestinya anak saya juga jadi presiden. Kok enggak belum didoain sekali. Lalu kalau berdoa ketika pertama, insya Allah. Hanya pemahamannya begini, jika kita belum layak, kan begitu kan kalau doanya Nabi Ibrahim gitu ya, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ibrahim telah menyempurnakan ujian-ujiannya semua sampai dibakar oleh Namrud. Dibakar. Enggak mati. Qala ini ja'alna lin-nasi imama. Allah berfirman, aku akan menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia, pemimpin manusia. Ya kan? Ya, tahiyat kita kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala seluruh dunia. Wa min dzurriyyati ya Allah, anak turun ya Allah. La yanalu ahdiz zalimin. Enggak, anak turun yang zalim tidak bisa. Akhirnya doanya Nabi Ibrahim itu diikuti anak turun Nabi Rasul sampai mentoknya dan sebagai puncaknya adalah anak turunnya namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Nabi Ibrahim. Berdoanya dulu ketika membangun Ka'bah itu sekitar katanya 1200 tahun. 1200 tahun itu puncaknya Nabi dibangkitkan dari Mekah, satu-satunya Nabi namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengangkat jahiliyah nanti menjadi penguasa dunia. Itu doanya Nabi Ibrahim, doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus meniru itu Pak. Wah, masuk Pak. Karena itu jangan masa-masa. Jadi ini bukan kita ini kan mengamalkan doa yang visioner, kemudian yang mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di antara kita nanti anak turun kita nanti yang jadi ketua DPR dulu siapa kan kita nggak tahu. Yang penting doa bareng-bareng, kita berkompetisi doa. Siapa yang jadi presiden masalah? Semua jadi presiden kan nggak satu-satu kan urut loncat atau siapa itu. Cuma masalahnya kan tidak didoain gitu loh. Itu permasalahannya. Jadi akhirnya kesimpulannya kalau nggak berdoa nggak punya visi. Coba Bapak buka kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama hadis namanya innamal a'malu binniyat. Pertama kali itu Syekh Nawawi. Niat itu yang doa itu, niat doa. Kalau doa dari ya Allah, tolonglah bangsa negara kami ya Allah dari para koruptor, para penjahat, pejabat-pejabat yang buruk. Ya Allah, tolonglah bangsa negara kami, umat kami ini ya Allah. Tolonglah para ulama ya Allah. Begitu. Tapi kalau menurut saya, ya itu caranya begini, pertama harus Allah dulu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah.
kepada Allah, kemudian sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya 3 kali biasa. Kemudian baru ya, baru kepada kaum muslimin sedunia dulu yang telah wafat, yang masih sehat didoain. Para pejuang-pejuang, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, gitu ya. Terus itu membayangkan kita ini kesatuan umat Islam sak dunia sejak Nabi Adam sampai nanti. Kemudian Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Doa pejuang-pejuang telah wafat duluan. Pejuang ini yang umum tadi ya, umum pejuang Abu Nabi Rasul gitu. Kemudian doa kepada Allah. Allahumma ighfirli wa li walidayya. Begitu Pak ya? Begitu. Kurang berapa menit Pak? Ya 10 menit. Apa? Ya. Kemudian setelah kepada orang tua, kemudian doa kepada anak. Ya. Kepada orang tua, Allahumma ighfirli wa li walidayya. Gitu ya? Kepada orang tua. Kemudian pada anak, pada belana min azwajina rabbil alamin as-solihin rabbil alamin masalah rabbil alamin dan thayyibah. Kalau nggak bisa Arabnya Pak, bahasa Indonesia boleh Pak, Jawa boleh, Madura boleh, Sunda boleh, Italian boleh, pokoknya berdoa kabeh semua doa. Iya. Sudah. Ya. Kemudian setelah itu apa? Doa kepada umat Islam, ya, kepada umat Indonesia supaya menjadi penguasa, menjadi pemimpin, gak kalah melulu. Doa kepada Palestina supaya dimerdekakan Allah. Gak bisa kita membantu mereka, yang membantu Allah. Doa kepada Allah, doa kepada Rohingya, doa teman-teman di Uighur, doa di Kashmir, doa di Korea Utara, teman-teman kita yang sudah di sana, doain. Melanglang dunia begini. Tapi yang pertama memang Indonesia. Indonesia ini berasa sebesar Eropa loh Pak. Indonesia ini Pak kompleks sekali. Harus didoakan, ada pemimpin-pemimpin, ada para pakar, para kader-kader Islam yang ekonomi, politikus, hukum, semuanya itu Islami, kemudian pada suatu saat membangun peradaban Islam di Indonesia. Jadi segitu Pak ya Pak. Doa-doanya itu walaupun bagaimanapun kita ini ya, insya Allah itu tidak melihat penampilan kita, tidak melihat kekayaan kita, tidak melihat jabatan pangkat kita, enggak. Kita melihat, Allah melihat hati dan amal-amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kalau hati kita bersih, amal kita soleh. Meskipun kita ini katakanlah, kalau saya ngaji pagi-pagi itu dorong gerobak asongan itu apa namanya? Dorong gerobak pagi-pagi itu. Kalau dia itu orang soleh, amalnya soleh, hatinya suci, oleh Allah tinggikan. Jadi nggak peduli masalah pangkat jabatan dan atribut dunia itu di mata Allah kecil. Maka kita harus yakin bahwasanya kita ini harus berdoa yang besar. Ya Pak ya. Pokoknya sebesar-besarnya pokoknya Pak. Mumpung masih hidup dan mumpung masih di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau Lailatul Qadar itu semangat Pak. Jadi nanti indikasi yang paling penting itu kalau saya ya, Lailatul Qadar itu kita lebih bersemangat untuk bertolong. Kita lebih bersemangat untuk bermuhammad. Kita lebih bersemangat untuk berquran. Kita lebih bersemangat untuk bersunnah. Kita lebih bersemangat untuk bermasjid. Kita lebih bersemangat untuk berngaji. Berngaji baik. Kita lebih bersemangat untuk bersedekah, berinfak, bekerja, berzakat. Kita lebih bersemangat untuk membela kebenaran. Pokoknya lebih terus, meskipun tua. Bapak yang tua, bukan tua ya, senior. Tua kan nggak enak, senior. Meskipun fisiknya itu lemah Pak, tetapi doanya, visinya itu semangat gitu loh. Jadi Allah itu senang, wah ini bapak ini loyo sudah di kursi roda, tapi semangat doa ibadahnya melebihi anak milenial.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ini. Untung saya menciptakan kamu, gitu sih, kemudian Allah sih, pokoknya seneng lah pokoknya. Jadi lebih banyak berdoa, lebih banyak berdoa, lebih banyak berdoa, Allah itu senang. Allah marah kalau orang nggak mau berdoa. Kalau orangnya kasabi ya kayak kita ini ya, bukan wali ya, kasabi kayak kita ini, banyak berdoa, banyak ibadah. Pokoknya sholat habisin semua, Quran baca semua, pokoknya ada waktu baca Quran, baca Quran. Nah, nonton bola pak nanti Ramadan kita ini dia direpel Ramadan. Sekarang nggak nonton, bisa nggak? Gamenya dia di skip dulu, nanti repel udah Ramadan. Repel satu hari game terus itu. Pokoknya begitu pak. Gimana pak? Sepakat nggak pak kira-kira? Sepakat. Tapi berat banget. Harus cepat-cepat tidur. Harus sepakat dengan istri, dengan anak. Pokoknya harus dibantu dengan alarm. Alarm saya, istri saya, anak saya di rumah ada satu. Anak istri pokoknya jam 1 alarm dibunyikan, diulang-ulang per 3 menit sampai bangun. Yang bangun duluan, bangunin yang lain. Yang dibangunin nggak boleh marah. Nanti kalau nggak jadian, nggak baca. Ya, jadi begitu pak sampai segitu ya. Masya Allah ya. Pokoknya optimis pak, optimis dapat Lailatul Qadar itu yang visioning ya, visioner yang besar. Mudah-mudahan Pak Allah mengabulkan doa-doa kita, doa untuk diri kita, keluarga kita, anak turun kita, untuk nenek moyang kita yang lalu, untuk masyarakat bangsa negara ini dikabulkan Allah. Mendapatkan sebuah kepemimpinan yang Islami, yang terbaik, yang Allah mengabulkan itu semua. Mudah-mudahan anak turun kita juga menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang-orang soleh-solehan, hafid Quran, ulama-ulama, pakar sains dan teknologi, ekonom, bisnismen, apa namanya Pak? Tentara, jenderal-jenderal. Jangan yang jenderal cuma Pak Prabowo saja. Anak kita juga jenderal nanti. Turun kita hanya baik, nggak cuma bintang 4, bintang 5 kalau perlu. Kalau perlu bintang 7, udah pokoknya insya Allah, pokoknya optimis, pokoknya mintanya kepada Allah, kita tidak mensekutukan Allah, kita beramal sholat, terus diulang-ulang doanya. Satu saat Allah akan memberi karunia itu, dan kalau di dunia kan diberi, kita akan diberi penuh di akhirat, penuh di akhirat. Doa kita akan dipenuhi sepenuh-penuhnya di akhirat, nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah tidak memberi di dunia, Allah diberi, kita akan diberi Allah di akhirat. Insya Allah. Saya demikian sekalian, Bapak sudah lirik snack. Berapa masih lama Pak? Masih lama. Ayo Pak, siapa yang punya Pak pendapat tentang itu Pak? Bapak gimana? Langkahnya kayak apa Pak? Nanti monggo Pak, monggo Pak. Oke, ya Pak, keras Pak. Lailatul Qadar itu kalau di Indonesia sama di negara lain itu waktunya sama apa gimana? Waktunya? Iya. Waktunya? Ya, waktunya? Apakah itu terjadi di Indonesia aja atau di suatu negara? Yang Muhammadiyah, Ganjil, yang NU, nah itu gimana gitu ya? Iya maksudnya Malamnya itu satu Pak, satu. apa semua ini kebagian ya? Kebagian kalau beribadah, kebagian kalau. Pokoknya sholat fardu dikerjakan, sholat tarawih dikerjakan, sholat tahajud dikerjakan, terus berdoa, membaca Quran, dapat Pak. Dapat Pak. Kalau itu kan malam itu kalau kita beramal soleh, pahalanya dilipat gandakan 1000 bulan, gitu Pak. Dapat. Cuma kan kualitasnya tadi kan, ya kualitasnya yang berbeda-beda. Iya, boleh Pak. Jadi maksudnya waktu malamnya di luar negeri kan seperti ini beda. Iya betul. Oh iya, sesuai dengan tempatnya Pak.
Ada tempatnya. Jadi siang mau malam mana? Ini Pak, ini kalau kita membayangkan ya Pak ya, setiap detik itu ada orang sholat jamaah ini. Dunia ini ya, Allah itu nggak sepi dari pujian dan Rasulullah nggak sepi dari sholawat, karena waktunya bergulir sesuai dengan waktunya Pak ya. Ya, kan malamnya sini beda dengan Amerika kan. Yuna tuh kan, mana Indonesia agak repot. Nanti sana bagian dari ini manajemennya udah rapi Pak, sudah ada SOP-nya itu, ada manajemennya udah otomatis, udah digital, super ya. Jadi sesuai dengan tempatnya. Terus, bagaimana kalau Indonesia ini Muhammadiyah duluan, pemerintah belakangan, terus ganjil genapnya gimana? Maka dari itu saya sampaikan sekarang jangan cuma WD 27, jangan 26. Itu kan repot nanti. Maka dari itu di Indonesia itu aneh-aneh memang. Jadi makanya diteror aja. Pokoknya setiap malam itu saya mohon untuk mendapatkan satu korban. Jadi kayak di istiqomahkan begitu aja. Iya. Jadi khawatir memang ganjilnya teman-teman Muhammadiyah itu ganjil beneran, kita pas bener nih waktu salahan gede atau yang dapat kita ganjil 27 Muhammadiyah 28 ya kan. Jadi kita apa namanya khusnul kepada Allah ya. Jadi kita pokoknya yang penting itu bukan mikir ganjil genapnya kan, ganjil genap kayak Allah ya. Yang penting itu ibadahnya itu. Makanya saya pakai rumusan kayak Bianca kayak Gus Bahar juga. Meskipun Gus Bahar terakhir itu lebih mengutamakan tetap hari-hari yang itu 10 terakhir yang ganjil begitu ya. Tapi awalnya Gus Bahar itu kalau wali dia, orang yang berpikiran mau jadi wali tiap malam, itu maksudnya. Kalau mau jadi orang yang suka nyerobot, katanya begitu, langsung malam lagu tok. Itu main apa ya, main siasat itu. Dia nggak paling bener ya tiap malam, main malam gitu ya. Dengan gaya itu saya ikuti ini. Saya memakai ikuti model kayak Gus Bahar yang mau jadi wali, bukan jadi wali, saya wali murid. Alhamdulillah, wali murid sudah dapat saya. Wali yang bener dia masih dalam upaya. Jadi gitu Pak ya. Jadi ayo saya Pak. Oke Pak ya. Jadi kita yang penting memperbanyak ibadahnya di malam hari. Itu juga harus dijaga ibadah siang hari Pak. Tidak boleh juga nyerobot-nyerobot. Siang hari nggak menjaga mata, nggak menjaga pandangan, nggak menjaga hati. Malamnya lesu banget. Malam siangnya itu berkaitan dengan malam. Maka ini memang harus diyakini, diilmui dan memang diupayakan. Tapi saya yakin semuanya dapat Pak. Tinggal ya kiranya mungkin ya kalau hotel ya kelas melati, kelas mawar, kelas opon ya, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, ada bintang 5 nggak hotel? Ada ya, bintang 7 ada. Oh ya, saya maunya bintang 7 deh. Yang paling tinggi bintang berapa? Suite itu ya, yang super suite untuk presiden-presiden itu ya, minta itu sebenarnya. Itu gimana caranya ya? Pokoknya balik kayak perang loh Pak, kayak perang. Tapi perangnya yang seneng, kalau perangnya enggak. Pokoknya ini rebutan gitu. Jadi nanti malam ya saya berharap tahajudnya jangan putus, sholat tarawih jangan putus. Tadi sholat buka, sholat rawatib, kasul masjid, baca Quran. Kalau saya baca Quran maunya minimal sama itikaf itu minimal ya 6 kali lah khatam. Ayo, maunya ya, targetnya 6 kali khatam. Kalau itikaf kan nganggur Pak. Kalau udah baca Quran kan malah kurang terus baca Quran ya kan bisa 3 kali, di luar itu 3 kali. Bapak-bapak bisa seperti yang penting kayak rasanya dulu semuanya sekali kan setengah enggak, yang penting ikhlas dinikmati gitu loh Pak.
Dinikmati yang ikhlas, istiqomah sehari satu lembar nggak apa-apa, yang penting dinikmati ikhlas. Baik. Kalau sudah bacanya cepat ya, kalau sudah hafal Quran ya mungkin sebulan bisa khatam 10 kali Pak. Kalau sudah hafal sudah sangat 3 hari sekali bisa. Mudah-mudahan ya anak turun kita ada yang hafal Quran ya Pak ya. Baik, kalau demikian, terima kasih. Subhanallah.